Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan tatkala kita belajar di usia kita yang sudah tidak lagi muda seperti itu ya, itu sebenarnya kita itu menanamkan nilai-nilai yang sangat baik. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Tidak ada satupun dari kaum muslimin, dari orang yang beriman, yang tidak menginginkan anaknya itu baik. Enggak ada. Semuanya pengen anaknya sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sholat. Semuanya pasti pengen anaknya baik. Tapi terkadang ya bisa terrealisasi, bisa juga tidak. Salah satu penyebab, dan itu adalah yang paling utama penyebab kita memiliki anak keturunan yang soleh, itu kita menjadi suri toladan bagi mereka. Kita menjadi contoh bagi mereka. Satu perbuatan berupa contoh yang baik itu akan lebih bermanfaat daripada 1000 ucapan. Bahkan 1000 ucapan yang baik tapi tidak pernah membuktikannya dengan perbuatan, itu bisa tidak bernilai ucapan tadi. Sering kita dengarkan bahasa Haji Barangela, lang gedebrus, seperti itu kan, ngedebus lah, jarkoni lah, dan yang lainnya itu kan. Ya, anak gak mungkin berani bilang seperti itu kepada orang tua, gak mungkin. Tapi kan di hatinya mengingkari itu kan. Akhirnya apa? Sedikit atau banyak kita menanamkan kemunafikan kepada anak. Perintah yang kon ngaji, kon maca Quran dhewe ora gelem. Bayan boy. Kan seperti itu kan? Tapi seorang anak tatkala melihat orang tuanya belum bisa baca Quran atau belum bisa ngaji dan yang lainnya, tapi mau datang ke tempat pengajian, itu pasti akan ngasih respect. Seperti itu. Pasti anaknya tersebut, Masya Allah, bapak sepuh gelem ngaji. Akhirnya dengan suri toladan tersebut, tanpa kita ngajak ngaji, bisa jadi anak tersebut kepengen ikut ngaji itu. Tapi sebaliknya, kalau kita nyuruh, tapi kita tidak memberikan contoh, sulit untuk tertanam dalam hati anak kita. Makanya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mengatakan bahwasanya pada diri Rasulullah SAW ada pelajaran yang baik, enggak ada. Atau pada diri Rasulullah SAW itu ada karakter pengajar yang istimewa, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah SAW itu ada apa? Uswatun, contoh, hasanah, yang baik. Ada suri toladan yang baik. Berarti apa? Rasulullah menjadi apa? Suri toladan bagi para sahabatnya secara khusus, dan secara umum menjadi apa? Suri toladan bagi umatnya. Kan seperti itu. Barakallahu fiik. Makanya dengan kita datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu seperti itu, insya Allah dari hal tersebut anak kita pun akan senang ke masjid,
anak keturunan kita pun akan senang dengan ilmu. Nah, salawat dan salam masih kita panjatkan dan perbanyak kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita masih seperti biasa setiap malam Kamis kita membaca sebuah buku yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuki bab yang kelima, yaitu al-muraqabah. Berarti sudah kita mempelajari 4 bab. Bab pertama apa? Al-ikhlas wa ihdarin niyat fi jami'il aqwali wal a'mal al-barisah wal batinah. Ikhlas dan senantiasa menghadirkan niat pada ucapan dan perbuatan kita, baik yang nampak ataupun yang dalam hati. Yang kedua, at-taubah, bab taubat. Yang ketiga, bab jujur. Yang keempat kemarin, yang ketiga sabar. Yang keempat, as-sidq, jujur. Dan sekarang adalah muraqabah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, babul muraqabati, bab al-muraqabah. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina takum, dan dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang melihatmu tatkala engkau berdiri untuk salat maksudnya. Wa taqallubuka fis sajidin, dan dia yang melihat gerakanmu di antara orang-orang yang sedang sujud, sedang salat. Wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid ayat 4. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersamamu dimanapun kalian berada. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha, sungguh Allah, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun, fil ardi, baik itu di bumi, wala fis sama, dan baik itu yang ada di langit. Surat Al-Imran ayat 5. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabb kalian, yaitu Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, labil mirsad, sungguh senantiasa mengawasi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan segala sesuatu yang disembunyikan oleh dada, di hati. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 19. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat dalam bab ini, yaitu bab muraqabah, katsiratun ma'lumah, sangat banyak sekali. Nah, barakallahu fik. Bab muraqabah. Bab yang kelima yaitu bab al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Ini istilah baru ya. Jadi kalau kita belajar atau kita mengajar seperti itu, ada istilah-istilah yang baru, maka hendaknya kita apa? Membahas istilah tersebut. Kita terangkan maksud dari istilah tadi. Nah, Al-muraqabah itu, berkata Ibnul Qayyim, apa itu muraqabah? Muraqabah adalah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunuhu bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala dhahirihi wa batinihi. Muraqabah itu adalah ilmu dan keyakinan seorang hamba yang terus menerus. Ilmu dan keyakinan seorang hamba
yang terus-menerus meyakini dan mengilmui dengan ittila'ul haq, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, zat yang hak. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nah, ala zahirihi wa batinihi, baik yang nampak ataupun yang ada di batin, ada di hati. Itu namanya muraqabah. Jadi muraqabah adalah suatu ilmu dan keyakinan dari seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikannya, selalu mengetahuinya, baik yang zahir, yang nampak, dan yang batin. Itu adalah muraqabah. Jadi muraqabah itu seorang hamba itu selalu meyakini, selalu mengilmui bahwasanya apa? Allah mengetahui segala sesuatu dari kita, baik yang zahir kita, misalnya ucapan kita, misalnya sholat kita, misalnya sedekah kita. Pokoknya segala sesuatu yang zahir Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ataupun yang batin. Mungkin zahirnya bagus, dia bersedekah, dia belajar, dia mengajar, tapi batinnya busuk. Kenapa? Dia bersedekah liuqal, agar dikatakan sebagai apa? Dermawan. Dia belajar agar dikatakan sebagai orang yang rajin. Dia mengajar agar dikatakan sebagai orang yang ahli ilmu. Allah tahu itu. Dan ilmu dan keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah tahu ini semua, dan dia senantiasa seperti itu. Keyakinan dia senantiasa Allah itu tahu batin dan zahir kita, itulah yang namanya muraqabah. Dan muraqabah itu selalu gitu loh. Makanya tingkatan ini sungguh tingkatan yang sangat tinggi. Nek kayak gini orang payu itu CCTV itu. Nggak ada itu CCTV. Kenapa? Karena orang sudah apa? Yakin dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu mengetahui baik yang zahir, yang nampak, ataupun yang batin, yang tidak nampak. Bismillah. Jadi itu muraqabah. Ilmu dan keyakinan seorang hamba yang terus-menerus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu darinya, baik yang zahir ataupun yang batin. Nah, kemudian beliau Imam An-Nawawi rahimahullah taala mendatangkan dalil-dalil. Seperti biasa, setelah bab pasti beliau akan mendatangkan dalil yang berupa dari apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah secara ketetapan dia sebagai dalil itu tidak diperselisihkan, tidak ada yang berselisih. Dia adalah dalam kekuatan sebagai dalil dia paling kuat. Kalau hadis itu nanti bermacam-macam. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu, maudhu, ada hadis yang matruk, dan yang lainnya, macam-macam. Tapi kalau Al-Quran, nggak ada satupun yang mengatakan Al-Quran ayat ini ayat dhaif, nggak ada. Atau surat ini adalah maudhu, palsu, nggak ada. Sepakat seluruh kaum muslimin. Tapi kalau hadis kan kadang, oh hadis ini dhaif, nggak bisa sebagai sandaran hukum. Makanya secara ketetapan sebagai dalil Al-Quran itu paling kuat. Setelahnya apa? Hadis. Kemudian ijma. Kemudian yang lain ada mengatakan qiyas, ada yang mengatakan qaulus sahabah, ada yang mengatakan syariat sebelum kita yang belum dihapus, dan yang lainnya seperti itu. Nah, yang disepakati adalah
2 tadi. 3 dengan ijma. Qiyas sebenarnya diperselisihkan seperti itu. Barakallahu fiik. Makanya beliau mendatangkan Al-Qur'an terlebih dahulu. Pelajaran untuk kita salah satunya adalah apa? Tatkala kita menetapkan suatu hukum, kita berbicara suatu perkara, hendaknya memiliki dasar. Itu. Ini orang Islam itu harusnya seperti itu, ilmiah. Dia mengatakan bahwasanya sholat itu wajib, harus ada data dalilnya. Kenapa? Karena yang bikin syariat itu bukan kita. Yang bikin syariat itu bukan ustadz. Yang bikin syariat itu bukan kiai. Yang bikin syariat itu bukan Imam Syafi'i. Yang bikin syariat itu bukan Abu Bakar. Bahkan Rasulullah SAW itu nggak bikin syariat. Yang bikin syariat hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara para rasul. Maka para rasul itu nggak buat syariat. Para rasul itu hanya menyampaikan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innama alaikal balagh. Sungguh tugasmu wahai Muhammad hanya satu, menyampaikan, bukan membuat. Itu. Jadi nggak boleh di dalam agama kita yang mulia Islam ini kita membuat syariat kecuali harus ada apa? Dalilnya. Karena hak membuat syariat hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kita tahu sholat 5 waktu ada. Karena apa? Allah memerintahkannya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu wajib bagi seorang yang beriman. Mauqut, kitaban mauqutan. Wajib dan waktunya sudah tertentu. Wa aqimus sholata, ya kan? Tegakkanlah sholat. Kita mengatakan zakat itu wajib. Wa atuz zakata. Ada perintah zakat. Kita mengatakan haji itu wajib. Walillahi 'alal nasi hijjul bait. Untuk Allah kewajiban bagi suatu hamba, bagi para manusia untuk haji bagi yang mampu. Seperti itu. Yang punya hak untuk bikin syariat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kenapa hanya Allah? Karena Allah itu yang paling tahu dengan seluruh umatnya. Makanya nanti bikin syariat, bikin aturan pasti paling cocok. Kenapa? Karena tadi ittila'uhu, pengetahuan Allah SWT terhadap para makhluknya itu syumul, itu mencakup secara keseluruhan. Adapun kita sangat terbatas. Makhluk itu terbatas ya. Kita apa pernah? Jenengan itu pernah ke Jepang? Gak pernah kan? Jangankan ke Jepang wis, ke Digul, ke Papua sana. Gak pernah kan? Harus ada doa-doa lah. Maring Banyuwangi. Jarang kan? Lah, kita tidak tahu bagaimana keadaan alam Banyuwangi, masyarakatnya bagaimana, apalagi Eropa, apalagi Amerika Latin dan yang lainnya, kan nggak tahu. Tentu syariat, aturan yang dibuat oleh makhluk yang serba tidak tahu pasti tidak akan sempurna. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu orang Papua enggak? Tahu. Orang Banyuwangi tahu enggak? Orang Negro tahu enggak? Tahu. Tahu semua Allah. Tahu. Makanya tatkala bikin syariat, pasti syariatnya apa? Cocok untuk orang Papua, cocok untuk orang Jawa, cocok untuk orang Eropa, cocok untuk orang Amerika. Tapi kalau buatan manusia bisa jadi cocok nang wong Jawa, ora cocok nang wong Padang. Wong Jawa senenge legi, Padang senenge padas. Iya kan? Seperti itu. Itu. Karena kalau dibiarkan, maka yang bikin manusia, kalau yang bikin manusia pasti ada keterbatasan. Makanya undang-undang Indonesia ya cuma dipakai di mana? Indonesia, nggak berlaku di Amerika. Seperti itu. Barakallahu fiik. Tapi kalau undang-undang Islam berlaku untuk orang
manapun. Seperti itu. Karena itu cocok. Coba aja sih, sholat dilakukan di negara tropis ya cocok, di negara yang subtropis ya cocok, di negara yang dingin ya cocok, di negara panas cocok, iya kan? Semua syariat Islam cocok untuk segala umat, cocok untuk segala tempat, cocok untuk segala waktu. Karena apa? Karena yang bikin adalah siapa? Allah SWT yang tahu seluruh tempat, yang tahu seluruh umat. Itu. Nah, barakallahu fiik. Makanya di sini, tatkala kita mengatakan suatu perkara, apalagi itu terkait dengan hukum, maka tidak boleh kecuali kita mendatangkan dalil dari Al-Quran, itu yang utama. Kemudian kalau tidak ada maka cari di hadis, kalau tidak ada maka cari di ijma atau penjelasan para ulama atau di qiyas dan yang lainnya. Kemudian muraqabah tadi adalah pengetahuan dan keyakinan seorang hamba yang terus-menerus yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya baik zahirnya ataupun batinnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin." Dia adalah Allah. Siapa Allah? Zat yang yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri. Maksudnya berdiri untuk sholat, yaitu untuk sholat malam. Walaupun gak ada yang tahu antum tahajud, barakallahu fikum, tapi Allah tahu. Bahkan wa taqallubuka fis sajidin, dan pergerakanmu di antara orang-orang yang sedang sujud, orang yang sedang sholat, itu tahu. Kalau saya kan nggak tahu. Tadi mungkin ada yang kukur, mungkin Megi lagi sujud apa? Dehem, atau mungkin angob, mungkin ada yang arep ngiler setitik, mungkin ada yang khusyuk sekali. Kalau kita nggak tahu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala ini apa kata Allah? Wa taqallubuka fis sajidin, dan Allah tahu pergerakan kamu tatkala kamu sedang sholat di antara orang-orang yang sedang sujud, di antara orang yang sedang sholat, tahu itu. Berarti apa? Kita harus selalu merasa bahwasanya Allah mengetahui seluruh pergerakan di kita. Itu. Nah, kemudian juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi ingat, apa maksud kebersamaan Allah dengan hamba? Apakah Allah menyatu dengan hamba? Na'udzubillah, tidak mungkin. Apakah maksud kebersamaan Allah berarti Allah ada di bumi? Na'udzubillah, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya adalah di atas seluruh makhluk, tidak membutuhkan makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah 'alal 'arsy, di atas singgasananya, bukan berarti dia duduk. Di atas arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi, dan Allah SWT di atasnya. Berarti Allah SWT itu tinggi di atas seluruh makhluk. Seperti itu. Jadi apa maksud daripada firman Allah SWT, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah SWT selalu bersamamu dimanapun kalian berada? Maka para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan yang lainnya mengatakan bahwasanya yang namanya kebersamaan Allah itu banyak. Di antaranya adalah kebersamaan ihatah bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dzalik. Maksudnya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Ilmu Allah itu membersamai seluruh makhluk. Maksudnya apa? Allah mengetahui seluruh makhluk.
kudrahnya, kemampuan Allah. Allah maha mampu atas seluruh makhluk. Yang menghidupkan makhluk siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Makanya di sini kudratan wa sultanan, kekuasaan wa tadbiran dan pengaturan itu. Maksudnya Allah bersama kita. Itu maksudnya apa? Ilmu Allah selalu berasal dari kita. Maksudnya apa? Allah senantiasa mengetahui apapun yang kita lakukan. Kekuasaan Allah bersama kita. Maksudnya apa? Semua di sini itu di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah. Pengaturan Allah senantiasa bersama kita. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengaturan Allah. Kayak gini loh. Misalnya kayak gini. Ya silahkan. Kamu misalnya seorang anak berpamitan pada orang tuanya. Pak, Bu, saya mau safar. Saya mau bepergian. Saya mau merantau ke Jakarta. Ke Jakarta apa ke Samarinda? Ibu kotanya masih Jakarta ya? Masih Jakarta. Ke Jakarta misalnya. Nanti kan katanya mau pindah ya di Kalimantan mana? Tengah apa timur? Nah, saya di situ. Saya mau ke ibu kota, Pak. Jadi ya sudah sana. Walaupun kamu dimanapun, ibu selalu bersamamu. Bapak selalu bersamamu. Pertanyaannya, apakah bapaknya itu bareng, ibunya bareng? Tidak. Apa maksud daripada ucapan orang tua kita? Ya sekana orang bapak. Bapak ibu selalu bersamamu. Apa maksudnya? Doanya, iya kan? Bukan berarti zatnya orang tua kita bersama kita. Tidak. Iya kan? Tapi apa? Doanya, keriduannya itu kan sama. Tatkala Allah mengatakan tadi dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kalian berada. Itu bukan berarti manunggaling kawula Gusti, naudzubillah. Bersatunya Allah dengan hambanya, enggak mungkin. Kalau Allah bersatu dalam kita, naudzubillah. Atau Allah ada di mana-mana, enggak mungkin juga. Masa Allah ada di tempat yang kotor, kan enggak mungkin. Kalau Allah di hati kita, hati kita kecil banget, padahal Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, Allah itu ada di atas seluruh makhluk. Seperti itu. Dengan keagungannya. Bagaimana nggak bisa dibagaimanakan. Karena yang bisa membagaimanakan kan akal. Akal itu adalah makhluk. Padahal Allah itu adalah besar. Jadi nggak mungkin Allah itu terakal secara sempurna. Paling Allah dipahami dengan apa? Dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita. Misalnya Allah punya nama yaitu Ar-Rahman. Itu kan karena dikabari. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, kita tahu. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Bukan Gus Muhaimin ya. Ini saya lah enggak nanti kalau nyoblos Muhaimin gitu ya. Enggak, ini lagi. Memang Al-Muhaimin itu nama dari nama-nama Allah Asmaul Husna, seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi enggak mungkin Allah itu apa? Terakal semuanya, terketahui semuanya, enggak mungkin. Kenapa? Karena akal kita adalah makhluk. Adapun Allah adalah Khaliq, tidak mungkin. Kita tahu Allah sesuai dengan apa? Yang Allah kabarkan kepada kita, atau yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam surat Al-Hadid ayat 4 tadi. Dan dia Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu bukan berarti apa? Zatnya Allah bergabung atau bersama dengan makhluk. Tidak mungkin. Maksudnya adalah apa? Pengetahuan Allah dengan hambanya. Allah mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh hambanya. Maksudnya apa? Allah SWT bersama kita, pengaturannya, kekuasaannya, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Wa qala ta'ala
Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguh Allah SWT tidak ada satu pun di bumi dan apapun di langit yang yakhfa 'alaihi, yang tersembunyi baginya. Enggak ada. Seperti itu. Enggak ada satu pun. Makanya Allah SWT sampai berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi, dan hanya pada Allah lah pintu-pintu, kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik yang di darat ataupun di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah itu pasti mengetahuinya. Wala habbatin, begitu juga tatkala ada biji yang jatuh, pasti Allah mengetahuinya. Fi dhulumatil ard, sampai pun itu di kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, apa itu basah, apa itu kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah ada di kitab. Seperti itu. Pasti Allah tahu. Barakallahu fiik. Makanya dari sini barakallahu fikum, kita betul-betul harus menanamkan muraqabah tadi. Nah, jangan sampai zahir kita menampakkan kebaikan, tapi batin kita menyimpan kebusukan. Kebusukan yang paling busuk adalah apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Meniatkan amalan kita tidak untuk karena Allah, padahal zahirnya luar biasa. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kamu selalu mengawasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang khianat. Mata yang khianat itu apa? Di keramaian, Masya Allah, baca Quran, ngaji, nontonnya Yufid TV, Roja TV, seperti itu. Tatkala sendirian, matanya berkhianat, digunakan untuk menonton apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu tidak? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala tahu mana mata-mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa saja yang disembunyikan oleh hati. Seperti itu. Ini banyak sekali ayat-ayat tadi yang menyebutkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi baginya, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sampai pun mata-mata yang khianat tadi. Di depan khalayak ramai dia menampakkan kesolehan, di depan mata tatkala sendirian, di depan laptop atau HP dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu barakallahu fikum, selalu ingat ayat-ayat ini dan tanamkan dalam diri kita, latih dalam diri kita itu selalu muraqabah, yaitu selalu yakin mengetahui bahwasanya apa? Allah SWT mengetahui seluruh kegiatan kita, baik yang nampak atau yang batin. Itu kita jualan seperti itu, walaupun orang nggak tahu. Masya Allah, tadi itu ada seorang peternak yang baik itu ya, nawarin ternaknya ke anak, dan datang ke rumahnya tadi sore tadi. Kemudian ini anak itu, saya itu nggak paham, ini tuh hamil apa enggak itu, perutnya gede gitu kan, udah gede itu. Saya mau kawin udah, dipacek udah gitu kan. Saya mau ngatakan ini hamil, nggak gitu kan. Masya Allah dia baik. Akhirnya tak beli saya itu tadi, ya buat senang-senang dia lah, tak beli sini dengan harga hamil lah seperti itu.
Karena menurut saya juga hamil sih. Cuma karena dia itu masih derek hamil pertama, gadis. Jadi memang payudaranya itu nggak langsung gede itu memang seperti itu. Ya apalagi kalau sebenarnya kalau tahu ilmunya diplotot itu nanti. Seperti itu. Tapi dia jujur, dia nggak mau menjual tadi dengan mengatakan hamil. Padahal dia sudah tahu persis karena sudah dikawinkan, dipacak seperti itu. Dan perubahannya ada, yaitu membesar dan yang lainnya seperti itu. Nah ini bagus. Sifat-sifat seperti ini bagus. Berarti dia merasa Allah tahu kalau seandainya saya dusta. Kan seperti itu. Nah, dan coba hal ini ditanamkan. Dan itu tanamkan dari kecil kepada anak kita. Nanti kita nggak repot loh. Makanya kalau anak kecil pasti akan melakukan kesalahan. Itu pasti sudah. Bahkan mereka cenderungnya itu adalah ngeyel. Anak kecil itu cenderungnya jangan hujan-hujanan, malah hujan-hujanan. Kudunya diwalik perintah, hujan-hujanan malah gelem. Seperti itu. Kan biasa anak-anak itu kan gitu kan. Mandi, ya enggak mandi. Jangan hujan-hujanan, malah dilabrak gitu kan. Aja tuku es, malah tuku karo gerobage. Seperti itu. Itu kan anak-anak kan memang itu karakter mereka waktu kecil itu salah satunya itu adalah kepengin membangkang. Karena apa? Menunjukkan keberadaan. Saya itu ada loh. Seperti itu. Nah ini barakallahu fikum harus ditanamkan. Karena kalau enggak kita repot banget nanti. Ditanamkan apa? Yaitu sifat muraqabah. Sifat untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Tanamkan. Ya, orang apa sih jika duitnya mama nggak apa-apa. Bisa jadi mama nggak tahu. Karena ya sangat mungkin, karena nggak mungkin kita ngawasin terus. Tapi kan Allah tahu. Mendingan apa? Udah, bilang aja. Toh juga nggak apa-apa kok kalau bilang, tapi kan nggak dosa. Karena Allah pasti tahu. Ditanamkan seperti itu, ditanamkan muraqabah, dan itu perlu pembelajaran. Apalagi kita hidup di masa-masa yang qadarullah sekarang kan perekonomian susah itu ya, terutama yang para wira swasta itu kan, yang misalnya berjualan atau apa seperti itu, dan susah. Kadang kita itu pengen tadi ambil untung lah, mumpung lagi anak kesempatan. Akhirnya jangan beras dioplos, anu menir dilebokna karo apa? Berase 75 kilo, menirnya 20 kilo, dioplos seperti itu kan. Ngomongnya beras super. Nah itu mending merang pelaku ini contoh. Seperti itu, bedi seperti itu kan. Subhanallah, itu kan pengalaman sekali. Seperti itu kan, ini banyak itu kan. Nah ini coba kalau hal ini tidak ditanamkan itu, makanya sekarang coba orang udah nggak ada pengawasan, udah kendor dan tidak punya sifat muraqabah. Coba sekarang, masya Allah, ini masih mending. Sekarang orang itu makan apa yang aslinya nggak dimakan. Makanya sekarang itu sakitnya itu aneh-aneh. Bukan cuma asam urat, aspal dimakan kok. Iya kan? Coba aspal itu kan keras, panas itu kan, dimakan coba. Dengan cara apa? Dimarab, iya kan? Kudune aspalnya semene, apa kualitas kiye? Jadi kualitas kiye. Coba sih 1 tahun nggak sampai lah, bulan itu sudah bolong coba aspalnya coba. Subhanallah, iya kan? Dia adalah bodol itu gue. Wetenge mangani aspal aja. Kalau dulu kan nyolong gandul, ya paling dan lodong lah gitu ya. Sekarang kan nggak umum coba, aspal, kabel, setrum gitu, gadagi gitu. Mulanya sedikit penyakitnya aneh. Terus tiang listrik timbat coba. Kudune ana 7 dadine 6 misalnya. Kabelnya kudune semene dadi semene.
Dan itu hampir di semua proyek seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya sifat muraqabah atau sifat muraqabahnya tipis. Dan itu pasti merugikan. Merugikan siapa? Dirinya sendiri, dan merugikan siapa? Orang lain juga. Karena kualitasnya jadi berkurang. Makanya tatkala kembali kepada Islam pasti kebaikan, ya kan? Kebaikan bagi siapa? Bukan untuk diri sendiri, tapi kepada masyarakat. Iya kan? Sekarang pula beras bulog coba. Subhanallah. Ngeri kan? Kotornya seperti itu, apek dan yang lainnya seperti itu. Ya kenapa? Pemegang-pemegang hal tersebut tidak merasa muraqabah. Nah, makanya kembali kepada Islam, salah satunya adalah ajaran muraqabah ini pasti akan menjadikan kita itu apa? Tenang, dan kemaslahatannya kepada seluruh, bahkan sebagai pintu kunci untuk kebaikan seluruhnya. Yang janganlah sing pada paham di sawahnya jalan. Anggerana sing duwe macul cekak cekuk. Lu nggak sedih lah. Kelepas, kelepus. Nek orang dopok bae kan. Seperti itu. Nah, ya barakallahu fikum, tanamkan selalu sifat bahwasanya Allah SWT mengetahui apapun yang kita lakukan, baik yang zahir ataupun yang batin. Insyaallah dengan hal seperti itu, kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk masyarakat, dan dengannya insyaallah untuk bangsa kita, seperti itu. Nah, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.